لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita al-ilmu dan al-hikmah. Dengan ilmu kita mengetahui sesuatu, dengan hikmah kita tahu kapan menempatkan sesuatu. Begitu suatu hal yang penting mempertemukan ilmu dan hikmah. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala, innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Engkau zat yang memiliki ilmu, dan Engkau ya Allah zat yang memiliki al-hikmah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang salah satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, innama bu'istu mu'alliman, hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menebarkan ilmu pengetahuan, menjadi guru bagi umat manusia. Betapa pentingnya ilmu yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbicara tentang ummahatul mukminin, salah satunya yang kepadanya dirujuk oleh para sahabat tentang bagaimana hukum sesuatu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Para guru kami jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiq binti As-Siddiq, As-Siddiqah binti As-Siddiq, seorang siddiqah, seorang perempuan yang jujur, yang merupakan anak seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yang ayahandanya jemaah dirahmati Allah memiliki keistimewaan. Apa istimewanya? Beliau berdoa agar dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah yang disebut dengan peristiwa hijrah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkannya, tetesan air mata keharuan Abu Bakar As-Siddiq, tanda bahagia dan senang beliau mendampingi seorang nabi yang sangat mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu disebut bahawa Aisyah seorang yang alimah, seorang yang alim min ulama'i sahabat. Jadi oleh karena itu bukan hanya sekedar seorang istri, tapi beliau adalah seorang guru. Maka istri kita adalah guru sebelum guru yang sebenarnya. Sehingga dalam istilah pendidikan dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Hebatnya Imam Syafi'i diawali hebatnya ibunya yang melahirkannya dan ibu yang mendidiknya. Maka kehebatan ibu adalah kehebatan generasi yang akan datang. Dari ibulah lahir
orang-orang yang istimewa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hamalat katsiran min al-'ilm. Yang kedua dikatakan bahawa Sayyidah Aisyah telah membawa ilmu yang banyak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, saya la uwarrisu dinaran wala dirhaman, saya tidak mewariskan dinar dan dirham. Fa innama warrasu al-ilma. Para nabi, al-anbiya termasuk aku, adalah mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa orang yang mewariskan ilmu, dia telah mewariskan warisan yang besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah adalah salah satu pewaris yang luar biasa. Sehingga jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih muda, dan beliau jemaah rahmati Allah, kenapa disebut sebagai pewaris yang paling besar? Karena sejak masa mudanya mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau bertanya sesuatu sering kepada beliau. Sehingga pada suatu hari para sahabat bertanya kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Karena beliau tahu bagaimana seluk-beluk Nabi dalam hidupnya, beliau bilang khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Kok bagaimana kesimpulan seperti itu? Iyalah, karena beliau sangat lama mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala taqra'u, tidakkah kalian baca surah Al-Mu'minun? Surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Dan seterusnya sampai 10 ayat surah Al-Mu'minun. Kata Aisyah, itulah sifat Nabi SAW. Berbahagialah orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam salatnya. Nabi kalau sudah Allahu Akbar salatnya, leburlah dunia dengan segala isinya ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadis beliau mengatakan, ya Bilal, arihna bis-salah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Kesibukan dunia tak pernah berhenti, maka Allahu Akbar salat tiba, itulah saat dan kesempatan untuk beristirahat. Luangkanlah, kosongkanlah hatimu, semata-mata hanya Allah ada di hadapanmu. Itulah waktu yang paling tenang. Karena orang kalau sudah salat itu harusnya dia sampai ke puncak dan puncak ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, apakah dengan salat atau di luar salat, maka hatimu akan hadir sebuah ketenangan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah informasi penting dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ummuha, ibundanya Ummu Ruman binti Amir. Mamanya Ummu Ruman binti Amir seorang sahabiyah. Ayahnya seorang sahabah, ibunya seorang sahabiah. Bertemulah orang saleh dengan orang salihah, lahirlah anak yang salihah pula. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, mencari istri yang salihah adalah syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Jadi itu jemaah rahmatullah, penting mendapatkan istri yang salihah dan suami yang saleh. Adalah Nabi Musa alaihi salam seorang yang saleh, dipertemukan dengan seorang anak yang saleh, yaitu anak Nabi Syu'aib alaihi salam. Pertemuan yang membahagiakan. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, rumah tangga itu adalah taman-taman surga. Bila seseorang kembali ke rumahnya, membuka pintunya, dia akan mengatakan, baiti jannati,
rumahku adalah syurga bagiku. Di sanalah berlabuh ketenangan, melahirkan generasi yang saleh, menghadirkan kebahagiaan, melahirkan ketenteraman yang tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Inilah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang baginda sallallahu alaihi wasallam sering memanggilnya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Panggilan yang menyenangkan dan disenangkan. Nabi senang memanggilnya dan Aisyah senang mendengarnya. Betapa dari satu panggilan ini melahirkan satu kebahagiaan. Jadi jemaah dirahmatillah, belum yang lain, dengan panggilan saja sudah nampak tanda-tanda kebahagiaan. Kita dari panggilan saja sudah enggak menyenangkan. Hai Kep. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmatillah, betapa baginda indah dalam keluarga. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam mengawini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bi amrin min Allah azza wa jalla, merupakan satu bimbingan Allah Subhanahu wa taala, perkawinan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wafatu Isra wafati Sayyidah Khadijah, selepas meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da sanawatin, 3 sanawatin bil Madinah. Beliau membangun rumah tangganya setelah 3 tahun berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah diawali ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka ceritalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada hari arusiha, hari walimahnya. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitana, hadirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah kami. Fajtama'a ilaihi rijalun minal ansar, berkumpullah di sana sejumlah orang Ansar dan kaum perempuan. Faja'atni ummi, maka datanglah ibundaku. Kemudian beliau membawaku, kemudian beliau menata rambutku, kemudian beliau membawaku ke hadapan pintu, dan kemudian beliau jemaah rahmati Allah memasukkanku ke ruang. Di sana ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibunda mengatakan, haula ahlu baitika ya Rasulullah, ini semua adalah keluarga engkau wahai Rasulullah. Fabarakallahu laka fihinna, semoga Allah menganugerahkan keberkahan bagi engkau dengan mereka dan memberikan keberkahan kepada mereka dengan hadirnya engkau ya Rasulullah. Hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirnya sebuah keberkahan. Maka jemaah rahmati Allah, ada dalam kisah betapa para sahabat senang kalau hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebagai simbol keberkahan. Ketika Nabi di Madinah, ada beliau datang kepada salah seorang rumah Al-Ansar. Beliau berikan salam, assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Nabi ulang lagi, assalamualaikum. Tak pula dijawab. 3 kali baru dia menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau tidak menjawab? Wahai Rasul, saya kepingin agar banyak doamu kepada aku. Diulang sekali doa pertama, diulang lagi, berdoa lagi Nabi, kan begitu. Diulang lagi doa ketiga kalinya, saya kepingin agar banyak doamu kepada aku. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang penuh dengan keberkahan. Tetapi kalau kita diberikan salam orang, jangan tunggu 3 kali pula. Ini kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, betapa bahagianya keluarga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka hamba Allah yang dimuliakan, wa tanqadi lailatuz zafaf, malam yang penuh kegembiraan itu jemaah rahmati Allah,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah ila baitil jadid, ke rumahnya yang baru. Macam mana rumah yang baru? Wa ma kana hadzal bait siwa hujratin min al-hujurat min sayyidat haula al-masjid. Rumah yang berada di samping Masjid An-Nabawi. Rumah yang sangat sederhana. Min al-lubni wa sa'fin nakhal. Kalau kita lihat itu, rumah itu dibikin daripada al-lubn, bukan petakan-petakan tanah, dan tiang-tiang kurma. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata kebahagiaan Nabi bukan pada mewah rumahnya, tapi pada mewah hatinya. Bukan kepada luas rumahnya, tapi luas dadanya. Ini jemaah rahmati Allah sebagai simbol kebahagiaan. Wa qad farrasha bihasirin wa wada'a fiha firash min udmin hashwat alif. Jadi karena itu tanah jemaah rahmati Allah, maka beliau gelar tikar tempat beliau tidur, bukan kasur yang empuk, bukan spring bed yang mahal, tidak demikian. Nabi adalah firash, kasur dan tikar ala kadana, wa ba'd al-awani al-basitah, dan beberapa bejana-bejana yang sangat sederhana. Di atas itulah Nabi membangun keluarganya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi hendak memberikan pesan kepada kita dengan segala kesederhanaan yang beliau miliki. Harusnya kita lebih bahagia daripada beliau, karena dengan apa yang beliau peroleh daripada aksesoris duniawi yang sangat sederhana. Fi hadzal baitil mutawadhi' bada'at al-hayah al-arus al-karimah. Dari rumah yang sederhana itulah hiduplah seorang yang baru melaksanakan perkawinan dengan kehidupan yang sangat mulia. Jadi kalau orang bisa bahagia dengan rumah yang sederhana, kalau dia nanti kaya, maka dia akan lebih bahagia lagi. Kalau orang bisa mensyukuri sesuatu yang kecil, maka bila datang yang besar, dia akan lebih bersyukur lagi. Man lam yashkur al-qalil lam yashkur al-katsir. Orang yang tidak bisa bersyukur karena sesuatu yang sedikit, dia tak bisa bersyukur ketika Allah berikan nikmat yang banyak. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang sangat sederhana, beliau sangat merasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena rumah, fasilitas dunia ini adalah sebagai sarana setiap orang dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan, bukan pada mewahnya, tetapi adalah sesuai dengan kebutuhannya. Maka jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun Aisyah radhiyallahu anha fi tilkal hujrah saghirah, dalam kamar yang kecil itu, jemaah rahmati Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang sahabah fi a'la mustawa min al-ilmi. Beliau menjadi seorang yang alimah, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak fi syu'uddin din, tentang perihal agamanya. Jadi jemaah rahmati Allah, bila orang mendiskusikan tentang agamanya, masalah bagaimana salatnya, ibadahnya dan seterusnya, mereka akan datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di mana tinggal Aisyah? Di rumah yang amat sangat kecil, di kamar yang amat sangat sederhana. Wa ala janib azimi min dirayah al-asra tashri', beliau banyak mengetahui hikmah-hikmah at-tashri' tentang hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya dengan rahmati Allah, wa fi manzilah ar-rafi'ah min at-taqwa wal wara'. Poin yang berikutnya, Aisyah ilmu yang tinggi, dan juga beliau memiliki kedudukan yang luar biasa dari ketakwaannya dan kewaraannya. Takwa
bagaimana salatnya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau mampu membacakan Al-Quran, dan bagaimana beliau menjadi orang yang wara', yang mampu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kelebihan yang luar biasa. Wa kanat Sayyidah Aisyah misalul zawjah as-salihah. Maka kata penulis, Aisyah radhiyallahu anha adalah sebagai seorang istri yang menjadi contoh teladan dengan kesalehannya dan dengan kepatuhannya, allati tas'a li mardati zawjiha, yang menghadirkan keridaan suaminya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam begitu bahagianya kehidupan beliau dengan Aisyah radhiyallahu anha, sehingga dalam satu kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang di penghujung malam karena banyak hal yang beliau selesaikan dalam kehidupan umat. Tatkala beliau mengetuk pintu, ternyata tak ada suara yang keluar, tidak ada orang yang bangun. Mengetuk 2 kali, 3 kali, tak pula ada tanda-tanda ada orang yang membukakan pintu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkesimpulan, tidurlah beliau di hadapan pintu. Maka esoknya Aisyah radhiyallahu anha membuka pintu itu, dan betapa terkejut Sayyidah Aisyah mendapatkan Rasulullah di hadapannya sedang tidur di depan pintu. Menangislah Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang dimuliakan di langit, dimuliakan di bumi, tak boleh masuk surga sebelum engkau masuk ke dalamnya, tapi engkau tidur di depan pintu, wahai Rasul. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, aku tahu betapa engkau capek sepanjang hari. Hai Aisyah, aku tahu betapa Nabi SAW memahami istrinya, dan betapa seorang istri memahami suaminya. Begitulah kebahagiaan yang lahir dari rumah tangga yang sederhana. Sang suami begitu memahami istrinya, dan sang istri begitu cinta kepada suaminya. Lahirlah sebuah perasaan yang cinta mencintai, dan luar biasa semakin menambah rasa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau kita kan kadang-kadang sebaliknya, anda dah buka pintu pula, kan begitu. Tunggu. Nah, itu jadi kadang-kadang tidak saling memahami yang sebenarnya. Padahal kalau kita mundur sedikit, ya, kita katakan tidak apa-apa, adik, kan adik capek. Oh ya, lu gimana ya? Saya ini bersalah. Nah, jadi masing-masing akan melahirkan sifat saling mencintai, saling memberikan kesenangan kepada sesama pasangannya. Itu yang menjadi satu bumbu dan pupuk dalam kehidupan rumah tangga. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu sabarat ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-juma' wal faqr. Aisyah radhiyallahu anhu begitu beliau bisa bertahan dengan kesabarannya. Kadang-kadang beliau sering dalam keadaan lapar, dalam kefakiran, karena Nabi adalah sosok yang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa minni miskinan wa syurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah saya hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ini untuk menunjukkan kesederhanaan dan contoh bagi kita umatnya. Kalau dengan segala kemiskinan yang beliau miliki, beliau masih bisa meraih kebahagiaan, maka umatku, dengan kekayaan yang kau miliki, harusnya engkau bisa melampaui kebahagiaan itu. Maka jemaah rahmati Allah, ini pada prinsipnya Nabi sedang mengajarkan umatnya bahawa material bukanlah segala-galanya. Ia adalah alat untuk mencapai kebahagiaan. Adapun alat, kemampuan kita untuk memanfaatkan dan menggunakan. Jadi boleh jadi orang makan ikan asin bahagia,
Makan daging juga bahagia. Jadi daging atau ikan asin bukanlah segala-galanya, dia hanya jembatan bagaimana kita bisa merasakan kenyang dengan makanan yang kita miliki. Sekali-kali kan enak juga ikan asin itu ya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna bahwa material hanya sebagai jembatan, tetapi bagaimana kita mampu menyeberangi sesuai dengan keluasan hati dan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Berbahagialah orang yang bersih jiwanya, tapi sengsaralah orang yang kotor jiwanya. Semakin bersih jiwa kita, semakin nikmat hidup dalam dunia ini. Semakin kotor jiwa kita, semakin susah gelisah kita dalam meraih kebahagiaan itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta kana yamurru al-hilal thumma al-hilal, bulan berganti bulan, malam berganti malam, siang berganti siang. Wa ma yuqad fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naran, tidak pernah terlihat ada asap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang beliau masak, tak ada gandum yang beliau punya. Demikianlah kira-kiranya kehidupan Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kalau kita ingin bahagia, maka bercerminlah kepada kehidupan baginda Rasulullah. Bersyukurlah apa yang kita miliki. Kita ada punya kendaraan, kita punya makanan, kita punya rumah. Apalagi yang kurang pada kita? Yang kurang adalah bersyukur. Nah, itu saja. Tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah kurang syukur kita. Ya Allah, tidak nikmat-Mu yang kurang ya Allah, tapi syukur kami yang tidak banyak ya Allah. Itu yang membuat kita bahagia ketika kita mampu untuk menyampaikan syukur sebanyak-banyaknya akan nikmat yang Allah berikan. Innama kana ta'amuhum al-aswadain. Makanan hari-hari Nabi berhari-hari adalah al-aswadain. Apa aswadain? Kurma dan air putih. Makan kurma beberapa butir, minum air putih beberapa teguk. Itulah kehidupan Nabi berhari-hari sedemikian rupa. Jadi oleh karena itu kesederhanaan beliau dalam material makanan minuman tidak pernah menghalangi untuk meraih kebahagiaan. Itu jemaah rahmati Allah. Jadi ini beberapa poin kita lihat perspektif kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin demikianlah apa yang dapat kami sampaikan untuk bahagian kecil ini dari salah satu sudut, dan banyak sudut-sudut yang lain yang kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain. Kehidupan Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang alimah, berwawasan luas, seorang guru bagi umat ini, seorang wanita istri yang luar biasa, yang mendidik keluarganya dengan baik, memberikan contoh yang luar biasa sebagai potret kehidupan bahagia yang Nabi memanggilnya ya Humairah, wahai kemerah-merahan. Semoga potret kehidupan keluarga ini menjadi pelajaran yang berarti dalam kehidupan kita sebagai umat dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta
وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي